Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, kembali kita bertemu pada ibadah hari ini. Saya tahu banyak teman-teman yang sudah rindu untuk hadir kembali di gereja, namun ternyata kita belum bisa. Tapi Tuhan mempertemukan kita di sini, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Mari kita sama-sama menyatakan kerinduan hati kita pada Tuhan melalui lagu seperti Rusa Rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kembali kami datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberi kami kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan. Tolong Tuhan agar sertai kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan langsung Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kesehatan dari kami masing-masing Tuhan, baik bagi pelayan maupun bagi kami yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Nah, seminggu sudah kita lewati. Sekarang kita kembali beribadah lagi di kaum muda ini. Setelah kesibukan-kesibukan yang sudah kita jalani, mungkin dari kalian banyak yang harus work from home, banyak juga yang mungkin masih bersekolah, harus mulai untuk sekolah dari rumah, ya mungkin sudah mulai sibuk lah. Tapi pernah nggak kita itu berpikir untuk menyempatkan diri kita untuk bersyukur pada Tuhan telah menjaga kesehatan kita, mencukupkan kita setiap hari. Yuk sama-sama kita mari nyanyikan bersyukurlah. Na 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 na. Padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na
Ya, kalau masih semangat untuk memuji Tuhan, kita mau kasih tos kanan kirinya. Semangat, semangat, semangat. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini ya, kita mau imani lagu ini, kita percaya bahwa apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Saatnya kita mau duduk diam, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Biarlah lagu ini menjadi doa setiap daripada kita. Kita mau setiap kata-kata dari lagu ini biarlah menjadi benar-benar perkataan dari mulut dan hati kita. Biarlah nama Tuhan disenangkan melalui penyembahan dan pujian kita. Haleluya Yesus, haleluya.
Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu, satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja, yang kami puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia menopang kami, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu, satu asa di
biarlah apa yang kita naikkan ini benar-benar dari hati kita. Kita mau bisikkan ke telinga Tuhan. Kita mau bilang, yang ku puja hanya dirimu. Ya Tuhan, kami hanya mau dekat dengan Engkau Tuhan. Setia menopang kami, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Sikiara na 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 na, sikiara lama ya la 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 lama ya la 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 rambo. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Sikiara nama ya la na na, Engkau Yesus kami, Engkau Bapa kami. Sikiara nama ya la 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 lama ya la la, pakai hidup kami Tuhan. Sikiara na 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 na, haleluya Yesus. Sikiara nama la 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 lama ya la la lama ya la rambo. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Sikiara na na rambo, haleluya haleluya. Sikiara la 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 lama ya la 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 la. Sikiara na na rambo, sikiara la 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 lambo la 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 la. Haleluya haleluya. Sikiara na na, pakai hidup kami Yesus, sejak masa muda kami, biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sikiara lama la 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 lama ya la 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 rambo. Sikiara na na, haleluya Yesus, haleluya lawa sikiara lama, haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Tuhan, terima kasih untuk sesuatu yang baru yang Kau taruh bagi hidup kami, bagi kaum muda-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh sebagai kaum muda kami rindu mulai dari sejak muda kami hidup pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan itu tidak mudah kami tahu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa masa muda kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah bagi hidup kami. Yang membawa masa hidup kami, masa muda kami mulai dari muda ini. Mempunyai sebuah masa depan yang berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar bersama-sama Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami buka semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, shalom kaum muda yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Masa muda adalah suatu masa yang begitu menyenangkan. Karena bagaimanapun juga masa itu tidak pernah kembali. Kalau kita sudah lewati, tidak akan kembali lagi. Dan di masa muda ini kita sebagai kaum muda kita harus mempunyai menjadi satu pribadi yang semangat. Menjalani kehidupan dengan semangat, menjalani tantangan dengan penuh semangat. Karena kita percaya bahwa Allah itu luar biasa. Dan hari ini saya akan bawakan satu firman Tuhan yang saya beri judul pengharapan yang tak mengecewakan, pengharapan yang tak tergoncangkan. Pengharapan yang tak tergoncangkan. Bagaimanapun juga sebagai kaum muda tentu kita punya pengharapan. Kita mempunyai harapan-harapan yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Oh, aku kepingin nanti masa depanku seperti ini dan lain sebagainya. Dan pengharapan kita itu hanya kepada Allah saja. Pengharapan kita kepada Allah saja. Coba kita lihat ya di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu apa sih? Sauh itu jangkar. Jadi kita kalau melihat seberapapun besarnya sebuah kapal, ketika dia akan berlabuh, seringkali kalau kapal yang besar sekali itu tidak bisa merapat ke dermaga. Biasanya kalau mungkin kita pernah menyeberang ke Pulau Bali gitu ya, di dermaga itu biasanya kan kapal itu bisa merapat sampai ke dermaga karena tidak terlalu besar kapal feri itu. Dan tidak lempar jangkar tapi pakai tali diikatkan ke dermaga. Jadi kapal itu kena ombak tidak apa-apa. Tapi banyak kapal itu yang karena besarnya dia tidak bisa betul-betul merapat ke dermaga. Tapi berhenti agak ke tengah lautan. Dan di sana kapal itu harus lempar jangkar, melempar sauhnya sampai menancap ke dasar supaya kapal ini tidak terseret ombak. Demikian juga firman Tuhan ini katakan, pengharapan itu seperti itu. Pengharapan itu seperti itu, kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman, kuat pengharapan itu. Rekan-rekan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus ada di dalam diri kita sejak masa muda kita. Sejak masa muda kita. Kita mempunyai sebuah pengharapan yang kuat kepada Allah. Karena apa? Kita akan pahami 3 hal tentang pengharapan ini. Supaya saat kita memahaminya, kita ini bisa kuat tentang pengharapan ini. Yang pertama, pengharapan kepada Allah membawa ketenangan. Pengharapan kepada Allah itu membawa ketenangan. Coba kita lihat ya. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6.
Pengharapan itu, pengharapan kepada Allah membawa ketenangan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Orang yang mempunyai pengharapan kepada Allah, dia akan menjadi pribadi yang tenang. Pribadi yang tenang. Kaum muda ini punya pengharapan apa sih? Oh, yang belum menikah punya pengharapan, Tuhan aku kepingin masa depanku, aku mempunyai jodoh yang begini. Itu salah. Tapi seringkali di dalam prosesnya mungkin ada sesuatu yang dirasa, aduh ternyata tidak mudah ya mencari pasangan hidup gitu. Mulai ada kegelisahan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sebagai kaum muda di dalam kehidupan ini, kita betul-betul mempunyai sebuah pengharapan kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Bukan hanya masalah jodoh, tapi juga pekerjaan dan lain sebagainya. Kita taruh pengharapan itu kepada Allah, kita ini akan menjadi pribadi yang jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Saya ini di rumah kan pelihara ikan koi ya. Pelihara ikan koi, saya pernah iseng-iseng gitu. Survei ikan koi ini gitu Sarah. Caranya seperti apa? Ikan koi itu katakanlah misalkan setiap hari itu setiap pagi gitu, pagi itu saya kasih makan. Katakanlah misalkan tiga sendok gitu, tiga takar gitu ya, 3 takar saya kasih makan. Saya pernah survei apa bedanya reaksi dari ikan ini saat 3 takar ini saya berikan sedikit-sedikit dan langsung 3 takar ini langsung saya tumpahkan ke air. Apa respon yang membedakan dan saya lihat ikan itu. Ternyata ini yang saya dapati. Saat makanan itu saya berikan sedikit demi sedikit. Mereka itu rebutan luar biasa. Rebutan. Jadi ikan ini berebut bisa makan. Makanan yang sedikit ini. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya betul-betul 3 takar habis. Tapi mereka dari awal sampai akhir terus rebutan. Tapi berbeda ketika 3 takar ini langsung saya curahkan ke kolam. Saya curahkan ke kolam. Mereka itu tidak kelihatan rebutan. Mereka tetap makan karena lapar. Tapi beda betul. Reaksinya, cara mereka makan itu beda banget. Saya dapat bayangkan, oh karena mereka ini begitu lihat 3 takar ini langsung ditumpahkan kelihatan banyak. Mereka lihat sambil makan, sambil lihat sekeliling, oh makanannya masih banyak. Mereka tenang, oh cukup gitu. Jadi makan ya lebih santai istilahnya. Jumlahnya sama. Tapi karena pemberiannya yang berbeda membuat mereka melihatnya berbeda dan efeknya ya seperti itu. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Dari masa muda kita mesti kuat pengharapan kita kepada Allah. Karena ini yang membuat kita ini jadi tenang. Karena kita percaya Allah yang menyediakan. Allahku luar biasa. Allah pasti punya jalan. Saat kita mempunyai pikiran seperti itu, pasti cukup, pasti ada kecukupan dan lain sebagainya. Cara berpikir kita seperti itu, kita ini menjadi pribadi yang lebih tenang. Tidak gupuan kata orang. Tidak gupuan. Tenang menghadapi. Ada masalah dihadapi dengan tenang. Kalau kita masih ada sesuatu yang ganjel, kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, aku punya masalah ini. Ada ketenangan di dalam diri kita. Ada ketenangan karena Allah itu, pengharapan kepada Allah membawa ketenangan. Pengharapan kepada Allah membawa ketenangan. Ini yang harus ada di dalam diri kita sejak masa muda kita. Satu kali seorang guru menyuruh murid-muridnya melukis. Anak-anak itu disuruh melukis.
terus disuruh ngelukis sesuatu yang menggambarkan ketenangan. Sesuatu yang menggambarkan ketenangan. Ada yang menggambarkan gunung bersama dengan sawah-sawah gitu. Jadi pemandangannya kelihatan tenang. Ada yang menggambar seekor monyet sedang tidur di tengah angin yang sepoi-sepoi, tidur dengan nyenyak. Itu menggambarkan ketenangan. Tapi ada satu murid yang menggambar sesuatu yang berbeda. Menggambar sesuatu yang berbeda. Dia gambar sebuah pohon yang sedang ditiup angin kencang. Karena digambarkan pohon itu sampai melengkung gitu. Sampai melengkung gitu, terus daunnya kelihatan bahwa ini sedang ditiup angin dengan kencang sekali. Bahkan mungkin badai atau seperti apa. Tapi di tengah-tengah ranting-ranting itu, rimbunan daun itu, ada sebuah sarang burung. Ada sebuah sarang burung dan di dalam sarang itu ada anak burung yang sedang tidur. Sedang tidur. Terus gurunya tertarik. Karena dari sekian lukisan itu ya wis biasa lumrah gitu. Tapi dengan satu lukisan yang berbeda ini, guru itu tertarik dan dia bertanya, kenapa engkau menggambar seperti ini? Apa yang ada di pikiranmu? Terus dia bilang, menurutku tenang itu ya seperti ini. Di dalam badai topan, di dalam angin yang begitu kencang, anak burung ini bisa tidur dengan nyenyak. Itu ketenangan menurut si anak ini. Luar biasa saudara. Jadi tenang itu bukan karena keadaan yang tenang. Tapi ketenangan itu dalam segala situasi. Hati kita bisa tenang. Meskipun situasinya tidak enak, meskipun mungkin kita sendiri berpikiran, oh nanti masa depanku seperti apa ya. Tapi kalau punya pengharapan di dalam Tuhan, kau mudah, pasti lebih tenang. Pengharapanku dalam Tuhan, masa depanku adalah masa depan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Itu yang pertama, pengharapan kepada Allah membawa ketenangan. Yang kedua, pengharapan kepada Allah membawa kepada kekudusan. Pengharapan kepada Allah membawa kepada kekudusan. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Allah itu suci dikatakan, suci. Tapi demikian juga kalau orang menaruh pengharapan itu kepada Allah, dia akan menyucikan diri sama seperti Allah. Kita ini dari poin yang pertama itu kita akan berpengharapan kepada Allah yang membuat kita tenang. Dan di ayat ini dikatakan saat kita ini menaruh pengharapan kepada Allah, kita ini akan berusaha menyucikan diri, hidup di dalam kekudusan. Pengharapan kepada Allah membawa kita hidup di dalam kekudusan. Ini yang harus kita pahami. Karena Allah itu kudus, kalau kita berharap kepada Dia, otomatis kita harus berusaha untuk hidup kudus. Coba kita tarik benang merah dengan satu ayat ya. Satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kalau hati kita tidak menuduh kita ini untuk mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Maksudnya begini loh saudara, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hati kita ini beres di hadapan Allah, ya memang kita ini bukan orang yang sempurna, kita ini pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi begitu kita melakukan kesalahan, kita bereskan dan kita tidak sengaja gitu. Maksudnya saat kita jatuh dalam dosa cepat-cepat kita mesti bereskan dan kita bertobat selesai. Hati kita ini tidak ada tuduhan. Kita ini datang kepada Allah itu dengan tenang.
kita mempunyai satu keberanian, kita doa itu, saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai, bukan cuma hamba Tuhan, mungkin orang-orang yang sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka itu kalau berdoa, kelihatannya kan dalam tanda kutip doanya itu kan nyantai gitu ya. Jadi kelihatan sekali mereka itu ungkapan keintiman dengan Allah itu ada. Karena apa? Ini dibangun karena di dalam hati mereka itu tidak ada tuduhan, dakwaan dari iblis tentang kesalahan mereka. Mereka berusaha untuk hidup kudus. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita ini berpengharapan kepada Allah, tadi dikatakan kita ini akan berusaha untuk menyucikan diri, berusaha untuk hidup kudus, karena Allah itu kudus. Dan kita tarik benang merahnya dengan ayat ini. Betul-betul kalau kita ini hidup di dalam kekudusan itu, kita ini mempunyai keberanian untuk hidup dekat dengan Allah. Salah satu contoh ya untuk menggambarkannya, saya teringat saya ini dulu pernah satu kejadian ketika anak saya itu masih kecil. Anak saya masih kecil, biasa kan kita sebagai orang tua itu kan kadang berjanji gitu kepada anak-anak gitu. Berjanji, oh misalkan nanti ya hari Minggu kita ke mall gitu. Terus anak-anak hore gitu ya, seneng diajak jalan-jalan gitu. Saya lupa saya janji apa, saya lupa waktu itu. Tapi saya ingatnya saya pernah berjanji satu hal dan ada kejadian ini. Jadi saya berjanji sesuatu hal yang akan kita lakukan nanti hari tanggal sekian gitu ya, kita janji hari itu. Entah saya akan berjanji membelikan sesuatu hal atau saya berjanji akan saya ajak kemana, saya lupa. Tapi saya berjanji di hari H akan seperti ini. Seneng anak-anak, seneng. Sampai ketika hari H, tiba-tiba pagi-pagi anak saya itu melakukan sebuah kesalahan. Kalau enggak salah dia bawa barang jatuh atau buka kulkas terus ngambil barang jatuh pecah gitu, pecah. Dia takut tapi ya sudah selesai gitu ya, saya cuma ngomong lain kali hati-hati gitu. Lain kali hati-hati. Tapi yang menarik itu begini, itu hari H di mana mestinya janji itu diwujudkan gitu. Hari itu saya tunggu mulai dari pagi sampai malam. Dia itu enggak nagih janji. Padahal biasanya belum hari H kurang 2 hari itu sudah mengingatkan. Nanti ini ya papa janji lo, mama janji lo. Kurang sehari diingatkan lagi. Jangan lupa lo ma, besok. Jangan lupa lo pa, besok gitu. Masih jauh-jauh hari sudah mengingatkan akan janji yang diucapkan oleh orang tuanya. Apalagi pas hari H, pasti ditagih. Anak kecil pasti. Tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan dia merasa melakukan kesalahan, dia merasa aku tidak layak nagih janji itu. Aku tidak layak nagih janji itu. Dan dia diem. Dia diem nunggu saya yang mengungkapkan. Ternyata saya juga lagi survei apa efeknya kalau ada orang yang melakukan kesalahan padahal sudah diberi janji. Dia tidak berani nagih janji. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya cerita hal ini supaya kita mengerti. Demikian juga dengan hidup kita. Berapa banyak janji Allah dalam Alkitab ini? Berapa banyak? Banyak sekali janji Allah yang tercantum dalam Alkitab ini. Satu hal, kalau kita tidak berusaha hidup dalam kekudusan, seringkali hati kita ini menuduh, mendakwa kita, dan kita tidak punya keberanian untuk percaya akan janji Allah itu dalam hidup kita. Dan itu memang maunya iblis. Itulah sebabnya kenapa iblis terus mendakwa hidup kita dengan perkara-perkara yang memang kita lakukan yang tidak baik.
terus diingatkan. Kamu pernah gini ya, kamu pernah gini. Terus diingatkan di situ. Kamu muda yang dikasih oleh Tuhan, berusahalah hidup di dalam kekudusan. Karena pengharapan itu membawa seseorang kepada kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Karena dia berharap kepada Allah, mau tidak mau. Kalau Allah itu kudus, kita harus berusaha ke arah sana. Aku juga mau hidup kudus karena Allahku kudus dan aku berharap kepada Dia. Kudus itu apa sih? Dulu waktu saya masih muda, belum kawin, pandangan saya kudus itu sempit gitu. Saya menganggap bahwa kudus itu aku tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah. Sebatas itu, aku tidak boleh berzina. Sesempit itu, memang itu termasuk. Tapi pandangan saya tentang kekudusan itu sesempit itu. Tapi ketika semakin hari saya menggali kebenaran firman Tuhan, saya tahu bahwa hidup kudus itu tidak sesempit itu. Tidak sesempit itu. Kalau boleh dikatakan cara gampangnya itu, hidup kudus adalah hidup sesuai dengan caranya Allah. Hidup sesuai dengan caranya Allah. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya ketika Musa melakukan sebuah kesalahan. Jadi pada waktu bangsa Israel marah-marah minta air. Terus Musa berdoa kepada Allah. Allah berkata, ya tunjuk aja gunung itu supaya mengeluarkan air. Tapi karena emosi Musa melihat respon bangsa seperti ini, katut dia, tetap ikut emosi, dia pukul gunung itu. Dan tetap keluar airnya juga. Tapi Allah bilang, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Karena melanggar kekudusanku. Saat kejadian itu tidak ada hubungannya dengan masalah seksual. Tetapi Allah kepingin Musa itu melakukan sesuai dengan caranya Allah. Cuma tunjuk gunung itu tapi dipukul. Cara Allah berbeda. Allah kepingin Musa melakukan seperti caranya Allah. Dan Musa tidak melakukannya, makanya Allah bilang engkau melanggar kekudusanku. Demikian juga dengan hidup kita. Demikian juga hidup kita. Ayo kita sama-sama, bersama-sama, saya juga berusaha hidup di dalam kekudusan itu. Hidup sesuai dengan caranya Allah. Bagaimana bergaul, bagaimana cari duit, bagaimana membina hubungan dengan orang lain, bagaimana bekerja sehari-hari, bagaimana kita beribadah. Kita berusaha sesuai caranya Allah. Karena pengharapan itu membawa orang kepada hidup di dalam kekudusan. Itu yang kedua, pengharapan kepada Allah membawa kepada kekudusan. Yang ketiga, pengharapan kepada Allah membuat orang bisa tetap teguh pada imannya. Pengharapan kepada Allah bisa membuat orang tetap teguh pada imannya. Kita baca ya di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 sampai 13. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 13 dikatakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tanah Hebron yang dijanjikan kepada Kaleb. Dikatakan 45 tahun dan hari itu saat Kaleb berbicara umurnya 85 tahun. Jadi waktu janji itu diucapkan didengar oleh Kaleb dia berumur 40 tahun.
45 tahun dia menunggunya. 45 tahun, bukan masa yang singkat. Berapa banyak kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, kita baru berdoa seminggu belum dijawab, aduh Tuhan kok enggak jawab-jawab ya. Sebulan belum dijawab, Tuhan kok enggak jawab-jawab ya. Ini Kaleb 45 tahun loh. Kaum muda, ingat 45 tahun. Tapi dia tidak putus pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu bisa menjadi kuat imannya. Kuat imannya. Tetap pengharapan itu tidak lepas. Dia ingat Allah pernah berjanji lewat Musa. Hebron akan menjadi miliknya. Dan akhirnya dia dapatkan juga. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan putus pengharapan. Berdoalah. Apa yang menjadi kebutuhanmu, berdoa. Saya percaya engkau akan kuat di dalam imanmu. Akan teguh karena engkau berharap kepada Kristus. Coba kita lihat ya. Satu ayat di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham ini sudah tua, istrinya sudah tua. Tapi janji Allah itu mengatakan bahwa engkau akan mempunyai keturunan sebegitu banyak. Seperti pasir di lautan. Kan sesuatu yang tidak ada dasar untuk dia bisa berharap. Karena dia sendiri sudah tua, belum punya anak. Istrinya juga tua. Tapi ayat ini katakan, meskipun tidak punya dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap juga. Dan akhirnya dia dapatkan. Teguh di dalam iman, percaya kepada Kristus, karena itulah pengharapan. Demikian juga kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak kaum muda, kita mesti kuat akan pengharapan ini kepada Allah. Bukan hanya supaya hidup kita tenang, bukan hanya supaya kita ini terus dibawa kepada jalan-jalan kekudusan itu, tapi supaya kita juga bisa kuat di dalam iman kita, teguh mengiring Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dari kaum muda, sejak muda, kami rindu hidup kami terus dibaharui menjadi pribadi yang seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk pengharapan yang kuat yang boleh kami taruh kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau yang Allah yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.